sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan surplus. Menurut penghitungan kami ada surplus sebanyak 42.000 ton beras. Itu yang intinya. Nah, mudah-mudahan dengan acara ini bisa membuat informasi yang lebih positif lagi buat masyarakat. Surplusnya berapa tadi Pak? 42.000 ton. Ya. Itu tersebar atau seperti apa Pak? 42.000 ton atau tertumpuk di satu daerah? Ya, itu tentu ada beberapa kabupaten kota yang surplus, ada kabupaten kota yang defisit. Nah, tapi itu secara total kita kasus surplus. Oke. Ya, tinggal pengaturan aja berarti. Pengaturan ya? aja. Oke. Dengan dari Pak Samsir? Baik, Pak. Jadi hari ini kita sudah bersama-sama melakukan press release bersama BPS terkait dengan bagaimana ketersediaan beras kita di Kalimantan Selatan jamin aman dan stok kita surplus. Kemudian ada beberapa daerah yang memang dia tidak melakukan pertanaman, misalkan Banjarbaru. Dia melakukan tidak mencukupi, tetapi masih ditutup dengan Batola, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar. Secara keseluruhan, surplusnya adalah 42.000 ton. Itu paling minim perhitungannya. Insya Allah saya ke depan, karena di November, Desember kita masih panen, Januari, Februari pun kita masih panen. Belum lagi masih ada sisa-sisa gabah atau padi kita yang tahun-tahun lewat yang ada di lumbung-lumbung padi masyarakat, kemudian di penggilingan, kemudian juga di rumah-rumah petani. Kemudian juga nanti di Januari, Februari kita masih melakukan panen. Kenapa? Karena ada mundur tanam. Kenapa dilakukan mundur tanam? Karena kemarin kita kena banjir, ya. Nah, kena banjir, jadi petani kita sudah bisa dia menyiasati sendiri. Nah, jadi kita lakukan ini sudah saya lihat sesuai dengan arahan Pak Gubernur, tanam panen lagi, tanam lagi, panen lagi. Itu memang yang harus kita lakukan sesuai dengan arahan Pak Gubernur Pak Mandiri. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kemudian Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa Kalimantan Selatan ini memberi makan 3 provinsi. Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ya dari Kalsel. Ya, Kalimantan Timur 300.000 ton, dia juga untuk memberi makan daerahnya saja. Tapi nanti untuk yang tambahan dan lain-lain tetap disuplai dari kita. Kemudian Kalimantan Tengah juga demikian. Nah, Palangkaraya kita ada MOU antara kabupaten dan kota Palangkaraya untuk membeli gabah dari sini. Nah, ini nanti ke depan yang kita atur untuk pintu masuk, pintu keluar, berapa gabah kita yang keluar atau beras kita keluar ke provinsi lain, itu harus ada pos jaga nanti. Jadi titik pos jaga itu yang akan mengetahui berapa beras kita keluar, berapa ada yang masuk tidak. Nah, termasuk yang di pelabuhan-pelabuhan. Misalkan titik pantaunya adalah daerah Anjir, kemudian daerah Tamiang Laya, kemudian daerah Tabalong Atas, kemudian daerah Kota Baru. Itu akan kita tempatkan nanti personil-personil orang-orang yang mendata setiap hari, sehingga jalur untuk keluar masuk distribusi itu ada di datanya di tempat kita. Kemudian terkait dengan harga pangan, harga beras khususnya, kenapa bisa naik? Memang kita berasnya beras premium, kita adalah beras lokal, ya beras lokal, lain beras unggul. Kalau beras unggul harganya masih di bawah. Namun petani dia biaya produksinya tinggi. Dia biaya produksi, dia biaya tanam, biaya bibit, biaya pupuk. Nah, tentu dengan kenaikan harga BBM juga dia akan menaikkan. Namun sedikit yang naik itu. Nah, naiknya itu kemana? Tetap dengan standar dibeli oleh para tengkulak itu harga 7.000, 8.000. Nah, sedangkan tengkulak atau ini menjual, dia beli gabah, menjual harga beras 12.000 sampai 15.000. Jadi yang untung adalah tengkulak. Nah, ini yang perlu kita intervensi nanti ke depannya.